warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Yang kami muliakan, hormati, cintai dan banggakan Bupati Pangkep, dan pada hari ini diwakili oleh Ibu Asisten satu. Nina Haja. Kami menghormati anggota Forkopimda yang pagi ini diwakili oleh yang dihadiri oleh Bapak Mewakili dan Bapak Kapolres. Saya berpakaian Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangkep dan sekaligus Ketua Pasmas. Tempoh hari waktu dilantik dengan pertimbangan supaya sama-sama dengan dibaru Ketua MUI dan juga Ketua Pasmas. Sekarang ini bukan lagi dibaru Ketua MUI yang merangkap Ketua Pasmas. Mudah-mudahan nanti suatu saat pengumpulan zakatnya melebihi daripada baru. Amin. Saya berfadilah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep yang saya cintai dan selalu doakan. Saya berfadilah Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Hasan. Saya kira ini yang kedua sesudah Ustaz Abdul Malik Baso sebagai senior alumni dari Imam Koso di Pangkep. Anakku yang mewakili Ketua Alumni BDI Imam Koso, Ananda Nur Hasan Islam. Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangkep dan sempat hadir, alhamdulillah. Itu adalah satu pertanda bahwa antara NU dengan DI sulit untuk dipisahkan. Nolai apa nasanya itu oleh pada launa mata putih dan mata woto. Bebas lagi itu lagi. Ananda, para pengurus Ikatan Alumni DDI Imam Koso periode 2022-2027 yang baru nanti. Hadirin hadirat yang semuanya saya hormati, saya muliakan. Suatu kesyukuran
buat kita semua, khususnya warga DDI di Kabupaten Pangkep ini, dengan terbentuknya, dengan lahirnya Ikatan Alumni Pondok Pesantren di Bondowoso di Pangkep ini. Baru-baru ini saya bersama dengan rombongan pengurus koperasi pesantren di Mangkoso ke Jakarta untuk meresmikan kantor perwakilan Pondok Pesantren DDI Mangkoso wilayah Jabodetabek. Yang mana kantor ini adalah wakaf dari seorang warga di Kalimantan Timur yang berasal dari Bandung. Orangnya ini saya ketemu dulu di Kairo. Datang di Kairo jauh di belakang saya, tapi masih sempat bersama-sama dengan saya. Justru saya termasuk mengurus mengenai penempatannya di asrama Al-Azhar, sehingga kabarnya berdekatan dengan kamar saya. Hanya sayangnya karena dasarnya sangat lemah sehingga tidak bisa kuliah. Namun kemana saya pergi selalu ikut. Jadi saya katakan dia itu kemudian jalan-jalan. Dan di antara yang dipegang dari saya ialah salah seseorang itu kalau menyumbang lalu menganggap dirinya memberi, itu dipegang. Salah seseorang itu apabila menyumbang lalu menganggap dirinya memberi. Hal ini menyebabkan biasanya orang bakhil untuk menyumbang karena dianggapnya sesuatu itu lepas dari tangannya. Padahal menyumbang itu pada hakikatnya hanya menitipkan sementara. Karena itu dipegang. Ia jadi pengusaha di Kalimantan Timur, sering ke Jakarta, ke Surabaya, lalu dipikirkan mungkin sebaiknya saya buat rumah di Jakarta sehingga kalau saya ke sana tidak usah lagi masuk hotel. Lalu cita-citanya itu diwujudkan. Dia sendiri membuat rumah di Cibubur, berhadapan rumah dengan Pak Habibie. Rumah 2 lantai, banyak kamarnya, luas halamannya. Tetapi yang terjadi kalau ke Jakarta tetap tidak ke rumahnya, tetap ke hotel. Akhirnya rumah ini terbengkalai, dimasuki pencuri. Menurut keterangannya bahwasanya yang dicuri itu 11 daun pintunya dicuri. Dengan menyebutkan 11 daun pintu itu suruh bayangin itu berapa kamarnya. Malah tehnya dicuri karena tehnya itu dari Italia, bukan buatan Indonesia. Dan juga lampu kristalnya juga yang begitu tinggi dicuri juga. Malah ada klosetnya yang dicuri, diangkat. Jadi maka katanya, denain nau itu mah bongkaran ya sana itu. Kemudian akhir-akhir kembali dekat dengan saya. Lalu dipikirkan lebih baik rumah saya ini saya wakafkan ke pondok pesantren. Di warna ada Pekuria Gurutaya
Ilugan dari memang kukui yang kebekugi. Saya pikir berarti yang punya ini memberikan pilihan. Jadi saya katakan ada singinan dari 20 pada jenggo. Betul, dia perbaiki. Dan setelah selesai, tahun lalu sudah dibuat ya, berita acara penyerahannya di Tongkrongi kampus 2. Tetapi kita masih tersentak-sentak untuk ke sana karena ada PPKM, ada segala macam, pergi ke Jakarta. Ya dewe lu cucu ingatku. Ya, akhirnya nanti baru-baru ini kita berangkat ke sana. Meresmikan itu, jadi ada prasastinya dibuat. Dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama baru, dihadiri oleh Bupati baru, dan dihadiri oleh Pak Aksamanu. Sampai Pak Aksam mengatakan sebenarnya acara ini acara negara ini, karena ya ada datang Kepala Kantor Kementerian, ada datang Bupati, dan itu tertanda tangan prasastinya itu. Alhamdulillah. Kemudian sesudah itu diadakan penamatan di pondok pesantren kita. Lalu sesudah itu penerimaan santri-santri dan dia yang baru. Pada waktu penamatan sebelum corona, acara kita di Mangkoso itu selalu terpadu penamatan santri dan wisuda sarjana. Ikut juga itu penghafal diuji sekaligus diresmikan. Tetapi sekarang kelihatannya kondisinya tidak memungkinkan lagi, harus dipisah-pisah. Jadi penamatan dilaksanakan khusus untuk santri tingkat dasar dan tingkat menengah. Berapa banyak santri yang ditamatkan? Ini khusus untuk santri tingkat dasar dan tingkat menengah. Ditamatkan sebanyak 1.389 santri. Wisuda sarjana sudah dipisah lebih dahulu sebanyak 182. Demikian juga Mahat Ali, pendidikan tinggi kader ulama. Pendidikan tinggi kader ulama ini yang formal resmi menurut pemerintah. Jadi ya ini dibuatkan SK oleh Direktur Pondok Pesantren dan Dinia. Sisi operasional 3 sekaligus diberikan kepada Mangkoso. Pendidikan dinia formal, ustaz, kuliah, dan Mahat Ali. Sementara Mahat Ali ini hanya 2 di Sulawesi Selatan, hanya Mangkoso dengan Sekam. Mahat Ali tempoh hari kita wisuda, kita tempatkan di Islamic Center di Baru dekat Masjid Agung. Kita tidak tempatkan di pesantren supaya masyarakat lebih kenal. Tidak banyak, hanya 42 orang laki dan wanita. Yang mana skripsi mereka itu semuanya berbahasa Arab. Jadi saya katakan memang betul-betul mereka ini sudah ulama-ulama muda. Karena bukan saja sudah bisa membaca kitab kuning atau kitab ungu, tetapi sudah mampu membuat kitab. Dan saya suruh supaya dibawa skripsinya masing-masing. Waktu sudah itu untuk dibagi-bagikan kepada tamu utama kita. Keistimewaan daripada Mahat Ali ini dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi yang lain, termasuk negeri,
Karena lembaga-lembaga perguruan tinggi itu nanti setelah mendapatkan ijazahnya baru mencari pekerjaan. Sementara ahli sebelum mereka ujian, sebelum mereka mendapatkan ijazahnya sudah habis laku dibagi-bagi. Di antaranya ada dipakai di Mangkusu sendiri dan ada disebarkan di perguruan-perguruan pesantren-pesantren baik DDI maupun yang bukan DDI yang memerlukan selama stoknya masih ada. Dan ternyata kita kehabisan stok, sudah habis laku semua sebelum mereka menerima ijazahnya. Ini keistimewaan mahal. Hadirin hadirat, nah kita hari ini luar biasa acara kita, karena dalam rangkaian pelantikan ikatan alumni juga sekaligus ini Hijriah tahun baru kita, di mana dengan spirit Hijriah kita temukan solidaritas dan sinergitas alumni merupakan religius. Dalam kaitan dengan tahun baru Hijriah, tadi karya kita ada membaca ayat yang pertama dari Ali Imran 103, kemudian yang kedua dari At-Taubah ayat 36. Membaca Rasulullah SAW setelah selesai hijrah kemudian 8 tahun di Madinah kembali membuka Mekah. Dan ada yang disampaikan oleh itu merupakan catatan buat kita semua. Yang pertama, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fatih walakin jihadun mu'iyah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah setelah kembali dibuka oleh Rasulullah, tetapi yang berlaku teruslah jihad dan niat yang benar. Kemudian beliau juga ada mengatakan orang berhijrah untuk konteks masa kini al-muhajiru man hajara minas sayyi'at. Orang berhijrah itu yang berhijrah daripada keburukan-keburukan. Nah, dalam kaitan dengan hijrah ini ada hal-hal yang menjadi budaya masyarakat kita. Di antaranya ada yang menganggap satu Muharram itu nakasat. Nah, ini tugas kita alumni. Dan satu kesyukuran karena adanya pawai, hanya saya tidak tahu pawainya kapan, pawainya tempoh apakah betul pada malam tahun barunya. Karena itu yang perlu karena kepercayaan sebagai masyarakat kita itu hari tanggal 1-nya itu Muharram itu yang nakasat, dengan pemalinya dipantangkannya untuk melakukan sesuatu kegiatan. Nah, pemalian aku gaul aja memang apa putih. Dan ironisnya bukan hanya satu Muharram, semua hari yang sama dengan satu Muharram selama tahun itu. Jadi lihat nanti nih, kalau ada yang melakukan pernikahan anaknya lalu melakukan mempatuada, kalau ada yang mengusulkan bagaimana kalau acaranya nanti hari Sabtu. Kalau di sana pihak sebelah mengatakan ajo lo, tanda toga itu nompor Muharram, berarti itu yang masih percaya itu. Dan inilah yang merupakan tugas kita. Salah satu taktis untuk merubah itu ialah kita buat kegiatan pada satu Muharramnya itu. Jadi tempatkan satu Muharramnya itu kegiatannya. Ya, saya tempoh hari sampaikan kepada Bupati di Baru bahwa baiknya barangkali khatmul Quran tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari Sabtu, satu Muharramnya. Ya. Tapi beliau menjawab saya dengan mengatakan sudah terlanjur, sudah diprogramkan acaranya di Palangko.
Ya, saya terjadi masalah. Yang penting pikiran saya ini, kita mau merubah itu kepercayaan masyarakat yang tidak benar. Tentunya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan inilah menjadi panduan DDI di dalam berdakwah. Surat Al-Isra ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di dalam ayat ini memberikan petunjuk kepada kita. Lebih dahulu cara hikmah baru mau'izatil hasanah. Jadi bicara di belakang. Yang diutamakan itu adalah hikmahnya, taktiknya bagaimana, kebijaksanaan bagaimana yang dipakai. Ini dulu saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Amiruddin ketika datang ke Mangkuso persis Ramadan. Datang membawa bantuan, waktu itu bawa 5 juta, dan lumayan besar pada masanya. Naik helikopter, datang. Saya katakan, yang kita ketahui selama ini bahwasanya pada bulan Ramadan turun Lailatul Qadri, tetapi ternyata di Mangkuso tahun ini Lailatul Qadri tidak turun pada malam hari, tetapi turun pada siang hari. Jadi Yaumul Qadri dengan datangnya gubernur membawakan bantuan untuk pesantren. Lalu saya sampaikan bagaimana kebijaksanaan dakwah yang dilakukan dan menjadi bantuan di pondok pesantren kita. Saya katakan ini firman Allah, "Qul bisa diberikan hikmah." Saya kasih contoh bahwa di Maros itu masih banyak masyarakat yang salat duhur sesudah salat Jumat, masih banyak. Sementara santri kita yang terbanyak dari Maros. Jangan sampai besok lusa ada dipanggil oleh temannya pergi ke kampungnya, dipanggil oleh temannya pergi ke kampungnya. Kebetulan itu hari Jumat, lalu diminta untuk baca khutbah. Ya silakan baca khutbah, tapi catatan, jangan sekali-kali menyinggung sesuatu yang telah menjadi adat di sini walaupun bertentangan dengan agama. Bukan kapasitasmu untuk menyinggung itu. Kenapa? Lapangan dakwah sangat luas. Ya, kamu bicara. Lalu sesudah itu dipersilakan jadi imam. Nah, silakan. Sesudah dipersilakan jadi imam, nanti dipersilakan jadi imam lain untuk salat duhur. Dan kamu pamit mengatakan kafara jangan dapat depan lari baca aku. Ini contoh bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentu mereka ganti. Baik sekali ya. Jadi aku nanti itu waktu anak makanan lunas sih dia bang. Tapi coba kamu mengatakan, kalau di mana gak jadi atau dia datang masuk dulu. Nah pernah ada lalu mungkin dia mengirim dari kampung. Coba. Itu hikmah. Nah sekarang ini memang banyak membalik, terutama membalik muda itu. Pokoknya yang dia ketahui disikat betul-betul dan begitu mudah menyalahkan orang. Pokoknya bagi mereka itu hanya pendapatnya benar. Karena kita itu matu itu mata suhu berbeda. Dari kulit bangsa itu bawa mata suhu. Masya Allah. Banyak yang tidak mengetahui bahwa ada panduan di dalam berdakwah itu dalam kaitan dengan terjadinya perbedaan pendapat di antara kita. Ada kaidah dalam usul fikih yang masalahnya mereka itu yang tidak baca usul fikih. Ada kaidah mengatakan la yukaru al-muhtalafu fihi wa innama yukaru al-mujma'u alaihi. Tidak boleh mengingkari
apa-apa yang dalam dalam konteks terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama. Tidak boleh kita mengingkari kalau berbeda dengan kita. Kalau memang hal itu adalah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Umpamanya kunut salat subuh, kita tidak boleh mengingkari orang yang kunut. Tidak boleh juga kita mengingkari orang yang tidak kunut. Siapa mau kunut silakan. Siapa pegang itu silakan. Tentu ada dasarnya. Yang tidak kunut silakan. Jadi ketika saya sudah puluhan tahun ini masih hidup kepala kantor Kementerian Agama, masih Departemen Agama namanya itu, Dr. Abdul Rahman Sadu, dan tadi itu dia tugas di Selayar. Saya mendapatkan undangan untuk nuzul Quran. Saya diberikan acara malam harinya di Masjid Agungnya, kemudian subuhnya di Masjid lain. Saya diminta imam. Sebelum takbir, saya menoleh ke belakang. Saya tanya, biasanya orang di sini kunut atau tidak? Mereka menjawab tidak. Maka saya pimpin salat subuh tidak dengan kunut. Kenapa? Walaupun saya berpegang kepada yang kunut, tapi dengan memaksakan hal semacam itu berarti akan meresahkan masyarakat. Jadi apa saja yang kita akan lakukan dalam dakwah, tolong dipertimbangkan apakah hal itu tidak meresahkan masyarakat. Apalagi kalau mengantar untuk terjadinya perpecahan. Ya, hadirin hadirat. Nah, satu contoh lagi sekarang ini. Banyak orang yang kalau terjadi akad nikah, ada namanya mapasi karawah atau mapasi buka, di mana laki-laki diantar masuk ke kamar pengantin perempuan untuk melakukan sentuhan pertama. Nah, yang dilakukan oleh orang tua kita itu adalah sesuai dengan bagaimana sentuhan menurut mereka. Karena sampai mencomot-comot dengan harapan mereka agar supaya sejahtera. Cuma sampai atau sampai bercari-cari. Sementara yang dianjurkan oleh Rasulullah ialah ubun-ubun alias salatlah romakun raya. Nah, masih banyak di antara kita itu mapemalen makere yaitu Karawang. Mati anak-anak tahu dari kue besar di Karawang. Saya banyak pengalaman tentang ini karena sering diminta untuk mengantar itu pas Karawang. Ya, dan banyak terjadi reaksi. Oleh karena itu kalau sekarang saya mau lakukan, saya minta ini mic-nya dibawa masuk ke dalam kamar, lalu saya bicara sedikit di dalam bahwa saya ini mendapat amanah untuk melaksanakan ini. Dan untuk itu saya akan laksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Bagaimana? Yaitu tangan kanan laki-laki berpegang pada ubun-ubun pengantin perempuan. Dan hikmahnya itu akan membawa keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya kesepakatan, selalu sepakat antara suami dengan istri. Sekarang ini banyak istri yang mau meminta sohibah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Yang termasuk kelompok istri, ikatan suami takut istri. Yaitu dengan memegang ubunnya. Tapi tentunya tidak sembarang memegang. Engkau bacana. Ya silakan catat kalau mau. Jangan sampai besok lusa kalian, terutama yang KUA ini. Saya dengar ini di Pangkep ini paling banyak KUA-nya dari alumni pesantren kita.
Bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha wa syarri ma jabalta alaiha. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, bahwasanya saya memohon kepada khairah, kebaikannya, kebaikan perempuan ini, wa khaira ma jabalta alaiha, dan kebaikan yang engkau jadikan tabiatnya, kebaikan yang engkau jadikan tabiatnya. Nah, sama itu tabiat, sifat yang sulit lepas dari seseorang, kita minta ini yang baiknya. Wa a'udzubika, dan saya mohon perlindungan kepadamu min syarriha, daripada keburukannya, wa syarri ma jabalta alaiha, dan keburukan yang engkau jadikan tabiatnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaiha. Ya, siapa tahu besok lusa. Dan walaupun tidak semestinya apa namanya kau saja, semua kita di sini sebagai orang tua biasa tetap ini baca yang lain, maka dikurik kakak modal. Pekerjaan itu seringan apapun kalau tidak pernah kita lakukan pasti berat. Seringan apapun pasti kalau kita belum pernah pasti berat. Pada tahun 85, Dr. Anwar Syajib Abdul Sailon selaku Kepala Kantor Departemen Agama di Baru, 85, masuk Ramadan diperintahkannya semua guru agama supaya mengisi ceramah Ramadan di seluruh masjid. Sementara guru-guru agama itu kebanyakannya perempuan dan tidak semuanya mubalik. Betul, tiap hari menghadapi orang tapi anak-anak. Kalau di masjid menghadapi kayak kecampangnya, kayak kejagonan, kayak dulu sobi nama lampe, kayak itu lahir matana. Ya. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Banyaknya surat. Kenapa belum ada Habib? Mohon maaf berhalangan. Banyaknya surat diterima itu diskusi mohon maaf berhalangan. Tapi tidak mungkin berhalangan satu Ramadan. Akhirnya ada terjadi, ya dipaksakan diri mengisi acara Ramadan di satu masjid. Kebetulan masjidnya tidak ada pula mimbarnya. Beda itu pengaruhnya. Beda pengaruhnya. Kalau ada mimbar dan kalau tidak ada mimbar. Kalau tidak ada mimbar seolah kita telanjang itu. Kalau tidak berbaju berdiri depan orang. Lalu apa terjadi pada dia itu? Maka bisa di mana waktu ini? Bicara maka bisa. Ujung-ujungnya malu di mana? Ini kejadian betul ini. Kalau orang tidak pernah melakukan sesuatu itu berat walaupun tinggal. Dulu Sekjam di Mangkoso itu kalau ada undangan, nanti saya makan ada jamaah lebih pilihannya. Dan ini terjadi pada saya pada tahun 80 waktu di Kairo. Ada teman dari Malaysia, tapi orang Bugis, ya mau dinikahkan dengan teman perempuan dari Indonesia, dari Mantai. Saya waktu itu selaku ketua KKS Kerukunan Keluarga Sulawesi. Ada 3 orang senior kita yang kerja di kedutaan, pegawai kedutaan. Sudah keluarga semua, sudah anak-anaknya semua. Nah inilah yang kita harapkan salah seorangnya menikahkan tadi ini. Tempatnya di rumah sekretaris duta. Kebetulan waktu itu sekretaris duta orang Singkat. Ramai kita datanglah semua ini. Datanglah semua
semua anggota KKS. Tiba saatnya untuk mendekat, tidak ada satu muncul. Jadi dikasih pupuk yang terbaik, mereka kasih pupuk. Akhirnya teman-teman memaksa saya, mesti ketua itu lah saya kompak itu. Di situlah saya pertama menikahkan orang tahun 80. Dan itu jalan terus sampai ini baru satu Muharram saya ke Kumbang karena ada alumni kita yang mau dinikahkan putrinya itu satu Muharram itu untuk merubah ini ya urusan masyarakat kita itu. Ya kemudian yang kedua siap dicatat kalau kita mau melakukan kegiatan nafkah malian di kawin maka nafkah malian yang mana dalam agama dilarang. Nabi mengatakan laisa minat man tatayya atau tatayya, bukan golongan kita, bukan golongan kami itu orang yang berpemali atau dibuatkan pemali. Di hadis lain beliau mengatakan akhiratu syirkun. Nah itu mah pemali apa uang? Berpemali itu adalah syirik, berpemali itu adalah syirik. 3 kali Nabi mengatakan itu. Ya, itu kita harus hindari. Kita punya prinsip ini apa? Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa. Oke, masih terus. Lalu kita mau melakukan, umpamanya nanti ini jangan sampai masih ada yang pemali hari Sabtu, maka hari Sabtu karena satu Muharram hari Sabtu kita mau lakukan kebacaran patulahnya papa matiin apa pemalian Allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwata illa billah. Saya yakin dan percaya kalian sudah hafal semua capana. Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang membawakan kebaikan itu kecuali engkau. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan itu kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah, kesemana dibentuan. Itulah kita dulu. Di sini saya kira rata-rata sudah alumni Tonrome. Peletakan batu pertama kampus 2 Tonrome itu jatuh pada tanggal 1 Muharram 1407 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat di tempat yang orang ajakan mengatakan makerek kulo. Jadi suku nih sholat sejuma tanggal nasi di Muharram onroye onro makerek. Lalu mereka mengatakan apa? Jaga ini nasi itu tahu tuh karena cerah. Apa tahu bisa dia? Dia ironis makanan kebacaan. Alhamdulillah. Tunggu tahun ni macera. Dia nak tunggu tahun ni kena cerah. Tunggu tahun macera. Tahun ini coba berapa banyak sapi yang dipotong. Macera kita tontonnya dalam rangka Idul Adha ini. 9 ekor di kampus 1 Mangkoso, 15 ekor di kampus 2 Tonrome, 5 ekor di kampus 3 Bulu Lampang. Jadi total sapi yang kurban pada tahun ini adalah sebanyak 29 ekor di pesantren. Kemudian alumninya kamar ini contohnya sini pada perlu mana baraka ini kepala seksi haji ini Samu ini ibu dami kampung tunai rumah kosong maka tengah itu buat udah yuk rumah itu pada rumah kosong buat di koma jadi bagi kampungnya
Itu saja cita-citanya ayahnya. Sudah hebat, sudah merasa berbangga kalau kembali dari Mangkuso sudah bisa jadi imam di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Baraka. Ini semua baraka. Dari itu, kira-kira yang mana mancing kepala kau yang mana tongkrongnya? Alhamdulillah. Hari ini yaitu tanggal 3 kita tamatkan santri. Besoknya haflah tahfidz. Dulunya ini Pangkep itu adalah pusatnya tahfidz, penghafalan. Dulu saya pernah bicara sama bupati kita dulu, Saparudin, yang meninggal dunia waktu mencalonkan diri kedua kalinya. Ya, Saparudin. Saya pernah bicara sama beliau. Saya bilang apa? Aku ingin dan biar mulai di Salemo, pancanya di pesantren kerjasama dengan DDI. Kenapa? Karena bagaimanapun juga sekolah negeri yang ada di situ tidak akan mengangkat nama Pangkep. Karena tidak mungkin pemerintah mengirim guru-guru yang hebat mengajar di Salemo. Karena anaknya sendiri belajar di darat. Anak pejabat-pejabat itu belajar di Pangkajenek, tidak mungkin dikirim ke Salemo. Jadi karena itu guru-guru yang hebat-hebat pasti ditempatkan di ibu kota, tidak mungkin dikirim. Oleh karena itu tidak mungkin ini sekolah negeri yang ada di Salemo mengangkat nama Pangkep. Tapi coba kalau dijadikan pesantren, orang mengatakan Rio, begitu. Nah, tapi belum sempat terjadi itu lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ternyata Salemo ini dicangkuk di Mangkuso. Yang menjadi pembina tapi di Mangkuso itu adalah putra Salemo, itu yang mengaji tadi di sini. Salemo. Dan pada waktu haflah tahfidz di Mangkuso, berapa yang kita tamatkan? Ada yang 5 juz, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30 juz hafidz. Dan yang sempat hafidz 30 juz adalah sebanyak 138 santri dan santriwan. Maka lembaga tahfidz sekarang ini tumbuh subur di mana-mana kayak cendawan di musim dingin. Tapi mungkin belum pernah kita mendengar berita seperti ini. Dalam tahun ajaran 21-22 sempat menamatkan yang 30 juz itu sebanyak 138 orang. Kemudian yang lainnya ada 20, ada 10, ada 5, sehingga totalnya menjadi 210 orang. 210 orang. Tapi yang paling penting ini yang 30 juz ini. 30 juz ini. Ya naruh barang karena satu Muharram ya roh. Satu Muharram. Coba. Ya ini perlu kita luruskan itu. Bagaimana cara yang harus kita membuat kegiatan. Kita buat kegiatan satu Muharramnya. Ya, pawaikan apakah pokoknya ya seperti itu. Jadi kita melibatkan masyarakat dalam kegiatan itu tanpa disadari bahwa kita sudah merubah diri mereka. Hadirin hadirat, ya saya kira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Apalah dia roh di kami sengi pada sangari dan silakan kita dengan mana, ya silakan dilaksanakan itu dengan baik. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa yang dimulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi subhanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatan alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan marhuman maksuman. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fima firidan illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'afina wa aslih lana ahlana ilaiha ma'abna wajil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wajil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.